Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rahayu, pendidikan S1 luar sekolah Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resistensi perubahan. Langsung aja ya. Resistensi perubahan. Resistensi atau penolakan merupakan salah satu penyebab kurang berhasilnya perubahan yang direncanakan dalam organisasi. Perubahan itu sendiri adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk menyesuaikan dengan paradigma yang berkembang di tengah masyarakat. Sedangkan resistensi terhadap perubahan bersifat 3 dimensi, menyangkut komponen afektif, behavioral, dan kognitif. Komponen afektif adalah bagaimana orang merasakan tentang perubahan itu sendiri. Sedangkan komponen kognitif adalah bagaimana orang berpikir tentang perubahan itu sendiri. Sedangkan komponen behavioral adalah apa yang dilakukan orang dalam sebuah perubahan itu sendiri. Nah, resistensi perubahan itu ada 2 jenis, yaitu mendorong sebuah perubahan atau justru menggagalkan sebuah perubahan. Kalau mendorong sebuah perubahan itu biasanya ada dukungan dari kelompok lain, ada motivasi tetap fokus pada perubahan itu, gitu. Alasan-alasan terjadinya sebuah resistensi, yaitu ada alasan eksplisit. Alasan eksplisit pertama, tidak cukupnya anggaran, bertentangan dengan hukum atau tidak jelas, tidak ada inisiatif, tidak ada dukungan. Sedangkan kalau alasan eksplisitnya itu belum terbiasa, takut sesuatu itu tidak jelas, ketiga meragukan manfaatnya, dan tidak suka dengan sebuah tantangan. Kategori resistensi. Di sini kategori resistensi nanti dibagi menjadi 2 ya. Yang di sini resistensi aktif. Resistensi aktif itu tidak berperan dalam perubahan, menggalang opini sebaliknya, melakukan protes dalam berbagai bentuk. Sedangkan resistensi pasif yaitu mendukung secara lisan namun terus melakukan hal yang sama. Kedua, menutup diri dan tidak mau memberikan respon terhadap lingkungan. Dan ada satu lagi kategori resistensi, yaitu menurut individu. Biasanya karena sudah terbiasa, faktor ekonomi, keamanan, ketakutan terhadap ketidakpastian, dan terjadinya persepsi yang keliru. Sedangkan kalau dari segi organisasi, ancaman terhadap lokasi sumber daya alam, ancaman terhadap kekuasaan, ancaman terhadap keahlian, fokus terhadap perubahan. Nah, di sini resistensi itu adalah sebuah pilihan. Kenapa dikatakan pilihan? Ya, kalian itu mau berubah, mau menolak atau menerima sebuah perubahan itu. Kalau kalian menerima, pasti ada faktor-faktor yang mendukung kenapa kalian menerima. Sedangkan kalau kalian menolak, juga akan ada faktor-faktor kenapa kalian menolak. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya ada skenario resistensi. Pertama ada denial atau shock, yaitu mengabaikan perubahan yang akan atau sedang terjadi. Kedua, anger atau individu terusik marah atas terjadinya sebuah perubahan. Ketiga, depression, individu mengalami peningkatan emosi, jadi mereka tidak menerima adanya perubahan, jadinya stres. Yang keempat, expectation, individu mau menerima realita dan berusaha menjalani. Nah, di sini ada strategi atau pendekatan mengelola resistensi. Strateginya pertama yaitu pendekatan. Pendekatan di sini dibagi menjadi ada 7.
Pertama, ada pendidikan dan komunikasi. Komunikasi dapat digunakan dalam situasi ketika ada kekurangan informasi atau analisis yang kurang akurat. Itu bisa menggunakan pendekatan pendidikan dan komunikasi. Sedangkan pendekatan partisipasi dan perlibatan yaitu ketika dalam situasi inisiator tidak memiliki semua informasi yang dapat diperlukan untuk mendesain perubahan dan ketika pihak lain memiliki kekuatan besar untuk menolak perubahan. Sedangkan pendekatan fasilitasi dan dukungan itu digunakan ketika situasi orang yang resisten karena problem penyesuaian. Jadi digunakan ketika orang itu baru di tahap penyesuaian atas perubahan itu. Yang keempat, negosiasi dan persetujuan digunakan ketika seseorang atau sekelompok orang kalah dalam sebuah perubahan atau ketika kelompok itu memiliki kekuatan penolakan yang besar. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Di sini digunakan ketika taktik lain tidak berfungsi atau terlalu mahal. Misalnya kita menggunakan fasilitas lain, tapi fasilitas lain itu harus mengeluarkan biaya banyak gitu. Jadi kita bisa menggunakan manipulasi atau kooptasi ini. Nah, yang keenam itu upaya atau paksa secara yang digunakan dalam situasi kecepatan perubahan menjadi pertimbangan utama. Jadi misalnya perubahan itu sendiri ditargetkan, misalnya kayak seperti kemarin dari minyak tanah berubah menjadi gas LPG gitu. Itu kan itu ditargetkan misalnya harus bulan sekian gitu. Itu bisa menggunakan pendekatan upaya paksa secara, karena mau nggak mau masyarakat harus menggunakan LPG itu karena minyak tanah akan dihapuskan gitu, kayak gitu. Yang ketiga, eksplisit maupun implisit, yaitu ketika kecepatan perubahan menjadi pertimbangan utama dan inisiator memiliki kekuasaan penuh. Jadi kayak tadi itu balik yang LPG sama minyak tanah, itu kan yang merencanakan pemerintah menggunakan pemerintah itu mempunyai kekuatan penuh, jadi kita mau nggak mau mengikuti pemerintah seperti itu. Lanjutnya, konsensus sebagai kunci. Nah, di sini nih kunci sebuah resistensi untuk perubahan. Jadi yang pertama itu harus bangun visi dan pahami bersama. Kedua, hormati kesepakatan, jangan keluar dari kelompok. Ketiga, jaga komitmen secara berjenjang. Keempat, saling mengingatkan. Kelima, komunikasi harus dijaga. Keenam, hilangkan prasangka dan jangan melankolis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Dianti Arifin bertanya, contoh dari resistensi sendiri itu apa? Yuk, contoh dari sebuah penolakan ya. Contohnya kayak oke. Jadi contohnya itu kayak penolakan dibukanya apa? Itu deh kemarin kayak penggusuran yang terjadi di daerah pesisir pantai. Itu kan warganya menolak ya. Maksudnya mereka mau dipindahkan ke tempat yang lebih layak menurut pemerintah. Cuman menurut warganya mereka udah layak di situ. Mereka di situ karena di situ mereka udah dapat pekerjaan, mereka udah menguasai tempatnya. Masa dalam artian mereka udah tahu wilayah di sekitar situ potensinya seperti apa.
istilahnya menolaknya karena mereka takut kehilangan itu semua. Seandainya mereka dipindahkan ke rusun atau ke apa, kan mereka belum tahu kondisi lingkungan di rusun itu nanti seperti apa, terus mereka harus bekerjanya bagaimana, kayak gitu. Contoh-contoh realnya yang kayak gitu-gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Lucy, mau nanya apa? Mungkin Ujang juga mau bertanya. Ujang? Oh iya, seharusnya anggotanya itu ada 5 orang ya. Cuman Laila karena dia sedang di luar kota, mungkin kendala sinyal, jadi yang join cuma Dianti Arifin, Lucy Cendani, sama Ujang Randy. Oke, Lucy bertanya komponen afektif. Komponen afektif di sini adalah bagaimana orang merasa tentang perubahan itu. Jadi kita ngerasain perubahan itu, contohnya kayak kemajuan iptek, kayak kemajuan handphone deh. Setiap tahun perubahan dan versi handphone itu sebenarnya berganti terus-terusan ya, kayak ya setiap dalam 1 tahun aja kita bisa lihat ada beberapa brand mengeluarkan handphone jenis baru dengan kualitas yang lebih baik dan orang-orang berlomba-lomba untuk bisa membeli itu. Itu adalah contoh perubahan yang kita rasakan gitu, yang masyarakat rasakan di bidang iptek. Kalau di bidang teknologi, kalau di bidang transportasi mungkin sekarang kayak adanya ojek online kali ya, karena dulu kan kita termasuk sebelum adanya ojek online itu kita kemana-mana lumayan agak susah ya, dalam artian susah seandainya kita nggak tahu alamatnya, kita harus nyari-nyari, belum lagi nanya sana sini. Kalau sekarang kan dengan adanya kayak ojek online itu kan udah dilengkapi dengan maps-nya itu, jadi kita nggak perlu nyari-nyari gitu. Itu contoh-contoh perubahan yang langsung dirasakan. Kurang jelas atau mau dikasih contoh yang lain? Ya, sama-sama Lucy. Ada yang mau bertanya lagi? Kita masih punya waktu cukup lama. Alhamdulillah, lagi nggak puasa, Bu. Yang ini, Den? Atau next lagi? Ujang nggak mau nanya, Ujang? Ujang. Oke, Ujang bertanya, kan dalam arti resistensi itu penyebab kurangnya perubahan dan direncanakan organisasi. Nah, faktor apa saja yang menjadikan perubahan itu gagal? Oke, jadi faktor-faktor yang menjadikan sebuah perubahan itu gagal. Faktornya itu tadi di sini nih. Pertama, kalau dari segi implisif atau dari dalam,
dari luar, eksklusifnya dari luarnya itu mungkin karena kurangnya anggaran, dalam artian kurangnya anggaran perubahan itu pasti butuh biaya kan. Nah mungkin ketika baru berapa persen perubahan itu terrealisasikan, dananya habis, makanya langsung stop dan nggak lanjut lagi terus gitu. Terus bertentangan dengan hukum, misalnya kalau bertentangan dengan hukum itu biasanya perubahan tentang sarah ya, suku, agama, ras gitu. Misalnya mau memadukan antara suku Sunda dengan suku Jawa kayak gitu kan, itu harus dengan proses yang panjang dan nggak bisa begitu aja. Terus tidak dilakukan secara intensif, jadi uh, itu cuma kayak iseng-iseng doang tapi nggak dijalanin setiap hari kayak gitu. Tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada dukungan dari warga sekitar juga kayak gitu. Kalau dari segi individunya tadi ada kayaknya, mana ya, nah nih, kalau faktor yang mempengaruhi secara individu, mungkin mereka itu tidak terbiasa dengan perubahan itu. Terus faktor ekonominya mereka juga mempengaruhi keamanan. Kalau dari keamanan itu misalnya ada perubahan tentang sistem keamanan kayak gitu, mereka kayak takut ini akan berjalan atau enggak kayak gitu. Terus persepsi yang keliru, nah di sini nih yang biasanya banyak orang yang bikin orang yang nggak jadi mau ikut perubahan itu. Kenapa? Karena persepsinya dia dari awal itu udah salah gitu, udah nggak sesuai dengan tujuan diadakannya perubahan itu, makanya kenapa perubahan itu nggak berjalan gitu. Ngerti nggak, Jang? Atau perlu dijelaskan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ujang udah ngerti belum? Atau mau dijelasin lagi? Pakai contoh real mungkin ya. Oh, oke, udah ngerti. Oke. Dianti, contoh realnya, ya contoh realnya tentang itu aja deh, penggusuran ya, yang maksudnya yang gue tahu gitu. Dianti bertanya minta contoh real dari penolakan itu sendiri. Contoh realnya yang kayak penggusuran itu, kalau menurut pemerintah mereka digusur di tempat yang lebih bagus dan setidaknya tidak mengganggu lahan pemerintah atau lahan umum ya. Itu persepsi yang pemerintah mau gitu. Cuma persepsi yang diterima masyarakat, mereka digusur karena tempat itu mau dijadiin bla 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 kayak gitu kan. Jadi kayak udah beda persepsi, jadi nggak bakalan jalan karena udah beda pemikiran kayak gitu. Lucy Cendani bertanya, di situ kan ada beberapa kategori resistensi ya, Yo. Nah, menurut Ayu mana kategori yang paling dominan? Kategori resistensi di sini, kategori resistensi yang paling dominan kalau menurut saya itu persepsi yang keliru. Kenapa saya mengambil persepsi yang keliru? Kalau untuk kebiasaan, maksudnya kita terbiasa nggak dengan perubahan itu? Dengan berjalannya waktu pasti kita akan terbiasa. Kalau faktor ekonomi, nggak semua perubahan berpengaruh kepada faktor ekonomi gitu. Keamanan, nggak semua perubahan juga berpengaruh kepada keamanan individu masing-masing. Terus ketakutan terhadap ketidakpastian, sebuah perubahan akan, kenapa perubahan itu dilakukan, pasti dia udah punya tujuan, dan pasti tujuan itu udah dikaji dan udah pasti baik buat masyarakat. Cuma bagaimana kita cara menerimanya kan.
Nah, kenapa saya bilang paling dominan itu adalah persepsi yang keliru? Karena kalau udah persepsinya keliru, semua tujuan terjadinya sebuah perubahan itu nggak akan berjalan. Itu kalau dari segi organisasinya itu faktor ancaman terhadap keahlian mungkin ya. Kenapa ancaman terhadap keahlian? Mungkin kayak yang tadi, sekarang hampir semua kita mau bikin apapun itu bisa menggunakan teknologi, sedangkan kalau sebelum berkembangnya iptek itu rata-rata masih menggunakan tenaga manusia. Kenapa ancaman keahlian yang paling dominan? Mereka takut takut ketika teknologi itu berkembang, terus mereka ngapain? Mereka nggak punya kerjaan, padahal sebenarnya mereka dapat pekerjaan baru kalau mereka mau mengikuti perkembangan teknologi itu. Lusinya menghilang ya yang bertanya. Oke, fine. Mungkin Denti sama Ujang mau nanya lagi. 20 menit lagi waktu kita, masih banyak. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, Lucy back. Oke. Lucy udah connect lagi. Ya nggak apa-apa, Lus. Emang sinyalnya rada-rada. Maaf ya suaranya lagi gini-gini, soalnya lagi nggak enak badan. Ada yang mau bertanya lagi? Ujang mau slide yang mana, Ujang? Iya, dan doain. Iya, ditungguin Den, slow. Kalau enggak di kampus juga ada kok beberapa kelompok Den. Aku nggak tahu siapa. Ayo Ujang, Lucy, Denti mau nanya lagi. Laila tadi ada tapi sekarang udah menghilang lagi. Mungkin sinyalnya dia tidak mendukung. Oke, hubungan denial sama resistensi dalam artian bertolak belakang. Pertanyaan dari Ujang Randy. Oke, jadi itu denial atau shock ya. Di sini shock, mengabaikan perubahan yang akan atau sedang terjadi. Tadi kan resistensi itu penolakan, sedangkan denial ini shock terhadap sebuah perubahan. Jadi itu hubungannya, dia tuh menolak karena dia shock, dia nggak menerima adanya sebuah perubahan itu. Dia kayak dirinya dia itu belum siap adanya sebuah perubahan gitu, makanya dia nggak mau kayak gitu. Makanya di sini kenapa ada denial sama shock, yang artinya tuh kayak gitu, dia
dia jadi seolah masa bodoh gitu, nggak mau tahu tentang adanya sebuah perubahan gitu. Yang dia tahu ya ini gue sekarang kayak gini, kayak gitu. Nggak mau, terserah kalian mau maju, ya gue maunya kayak gini. Karena itu tadi, dia belum siap untuk sebuah perubahan gitu. Iya maaf Jang, tadi nggak baca Jang, maaf. Ada yang mau tanya lagi? Waktu kita masih lama, 20-an menit lagi. Denti itu sendirian, nggak ada orang di situ deh. Oke, boleh Lucy Cendeni mau bertanya apa? Apa sih? Terus? Iya, terus Lucy Cendani bertanya, kalau masalah penggusuran misalkan, kan tadi katanya banyak penolakan dari masyarakat. Bukannya setelah itu mereka dapat tempat di rumah susun. Kenapa mereka menolak dan melakukan penolakan? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kalau dari segi pemerintah kan sebenarnya pemerintah itu udah mempersiapkan semuanya ya. Kenapa mereka digusur tempat kayak lahan pencarian segala macam tuh udah dipersiapkan, udah dipikirkan matang-matang. Cuma lagi-lagi masyarakat itu udah beda persepsi. Persepsinya dia digusur, ditempatin, ya udah. Terus kenapa mereka menolak? Karena itu tadi, mereka takut mata pencaharian mereka hilang. Misalnya di situ sebelumnya dia jualan, atau mungkin di situ dia seorang nelayan, terus kalau dipindah ke rusun gitu, mungkin dia nggak punya lapak untuk jualan lagi. Dan kalau di rusun otomatis nggak ada laut dong gitu kan, mereka nggak bisa mencari ikan lagi, sedangkan satu-satunya keahlian yang mereka punyain seandainya dia cuma bisanya cari ikan, nelayan doang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Dan dia kalau dipindahin ke rusun nanti dia mau kerja apa? Itu pas faktor utama terjadinya sebuah penolakan, kehilangan sebuah mata pencaharian. Kedua, dia nggak tahu kondisi atau lokasi. Lucy menghilang lagi. Dia nggak tahu kondisi dan lokasi yang akan mereka tempatin ini cocok nggak sama kebudayaan mereka sebelumnya gitu. Takutnya itu nggak cocok. Kalau udah nggak cocok, pasti kan mereka juga nggak nyaman tinggal di situ gitu. Walaupun pemerintah udah menyiapkan tempat yang istilahnya bagus lah untuk kalangan mereka itu udah lumayan bagus kayak gitu. Yang bertanya menghilang ya. Oke, selanjutnya Ujang atau Denti. Laila juga tidak bergabung, mungkin faktor koneksi. Lucy juga faktor koneksi, reconnecting mulu dari tadi. Iya Ujang, what Jang, what Ujang mau nanya.
Oke, dia minta next slide. Nah, lagi Jang, pindah lagi. Oke. Lagi lagi habis. Jadi Lucy Cendani bertanya, yuk maksudnya jangan melankolis itu apa? Maksudnya itu misalnya ada sebuah perubahan, kita nggak usah terlalu apa ya, kalau kita nggak suka ya udah nggak suka aja, nggak usah terlalu melebih-lebihkan, dalam arti kan gitu. Misalnya gue nggak suka terjadinya ojek online gitu, terus gue ngasih tahu ke Denti atau ngasih tahu ke Ujang, jangan naik ojek online tuh gini 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 gitu, biar misalnya kayak gue menghasut mereka juga gitu. Melankolis di situ tuh gitu contohnya. Ada yang mau bertanya lagi? Ujang minta pindah slide, jadi nggak, yang mana? Iya, sama-sama Lucy. Semoga jawabannya bisa membantu kalian. Semoga mudah dimengerti juga. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa nanya-nanya waktu kita di kampus ya. Ayo, sekitar 10 menit lagi kita selesai. Durasi kita 10 menit lagi. Jangan, ada yang di ngertiin gak Jang? Ada lu ngerti gak sih? Apa sih? Enger. Kenapa enger? Kenapa enger? Ujang bertanya, tapi dia tuh cuma nulis enger dong. Enger, kenapa dengan enger? Individu, oke. Ujang bertanya, perubahan yang dimaksud lebih rinci. Anger itu adalah individu terusik atau marah atas terjadinya sebuah perubahan. Jadi contohnya itu kayak demo yang waktu LPG berubah, minyak tanah berubah menjadi LPG.
masyarakat itu marah kan, mereka tidak mau karena mereka terbiasa menggunakan minyak tanah bukan LPG. Kenapa mereka marah? Karena pertama mereka tidak tahu cara penggunaannya, dan LPG itu menyeramkan ya kalau untuk masyarakat masyarakat di daerah pedalaman atau di luar Jakarta itu. LPG itu termasuk menyeramkan. Kenapa? Mereka takut meledak gitu kan, kayak gitu. Kenapa mereka marahnya? Karena kalau pakai minyak tanah mereka tinggal tuang terus nyalain korek api selesai gitu kan. Kalau LPG kita harus masang, harus pakai kompor lagi, harus beli apa itu selang-selangnya itulah, terus harus masangnya gimana. Mereka kesulitan di situ. Kenapa mereka marah, akhirnya demo segala macem gitu. Ngerti nggak, Ujang? Oke, Lucy ada yang mau nanya lagi? Ayo, sekitar 7 menit lagi kita selesai. Oke, Lucy Cendani sudah paham. Dianti mungkin? Dianti Arifin mungkin mau bertanya lagi? Oke, Dianti juga udah paham. Ujang? Ujang udah ngerti loh. Hah? Ini mukanya ngapa gitu banget sih? Coba 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 ke kampus nih, atau nggak nanya di grup kan siapa yang masih di kampus, mungkin bisa pinjam laptopnya. Setahu gue sih masih ada yang ke kampus hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat Dianti yang belum nemu laptop, semoga mudah-mudahan cepat nemu laptop buat record ya. Kita tunggu karena deadline-nya malam ini. Kalau enggak ya lo boleh deh kesini Den, tapi jauh banget ke rumah gue. Pakai ini, recordnya pakai ini kalau mau. Atau enggak ke tempat Ujang. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.